menyembah Tuhan. Setiap kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Kami Tuhan, hamba-hamba-Mu berkumpul bersepakat Tuhan. Bisa Tuhan itu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan Bapa. Mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya haus dan kuasa-Mu Bapa. Dimuliakan
hampir 4 tahun ini saya tidak ketulungan. Tapi saya lihat ya banyak nggak baik. Tapi suara baik. Recording in progress. Dan kapan-kapan lihat saya kurus gemuk-gemuk. Puji Tuhan. Oke ya. Nah, jadi sejak sebelum pandemi itu saya kesini tahun berapa ya? Juli Steve ini ya 2019 awal kalau nggak salah kesini. Waktu kesini terakhir apa? 15 ya. Oh di sini? Iya. Lama. Sini ada musiknya sekarang. Kayaknya pada Lama ya. Kemarin di Aten 2 tahun yang lalu. Iya, makanya terus berubah. Nah, belum saya ngajar, saya minta panitia cerita dulu kenapa pilih tema ini. Siapa yang milih tema ini? Ayo panitia. Steven maju. Ini gubernur Tulungagung. Bukan lagi bupati, gubernur. Ya dengar ya, yang ngikuti di rumah tadi ada yang tanya saya. Kasihan itu anak, ada yang nggak tahu. Tulungagung itu di mana? Kasihan. Iya, makanya saya terus Jawa Timur. Maaf ya, ditanya. Ngomong deh, kenapa memilih tema ini? Sebetulnya yang milih bukan cuma saya, tapi ada Coach juga, ada Mas Tri juga, mana Mas Tri? Oh iya. Jadi bertiga maju. Ayo. Sudah ngomong masing-masing. Kenapa Jadi kita milih tema ketemu ini? di warung Bortok ini ceritanya. Jadi Kodoknya enak. enak, bisa begitu kan sama. Saya apa? Kodok. Jadi waktu itu kita diskusi, kita ngomong-ngomong apa ya kira-kira yang dibutuhkan oleh generasi sekarang. Tentunya kita saat ini kalau kita lihat kita jarang sekali ketemu dengan pemimpin yang punya hati hamba. Padahal justru itulah yang dibutuhkan oleh generasi ini. Bukan cuma pemimpin yang cuma asal memerintah, tapi pemimpin yang benar-benar punya hati hamba. Dan kalau saya lihat orang sekuler pun ternyata mereka juga hari-hari ini mengadopsi servant leadership ini. Makanya ketika kita ngomong-ngomong, oke, ketika Papi datang, kita mau bahas tema ini tentang servant leadership. Bagaimana kita itu bisa menjadi pemimpin, dimulai dari mana dulu? Dari rumah. Kalau kita di rumah nggak beres, nanti berikutnya pasti nggak beres. Jadi pemimpin servant leadership dimulai dari rumah, kemudian ke yang lebih luas lagi di masyarakat, di pekerjaan, di komunitas, di gereja mungkin seperti itu. Jadi kita malam hari ini kita mau belajar bersama dengan Pak Daniel tentang bagaimana sih kita ini bisa menjadi pemimpin yang punya hati hamba. Dan itu tentunya sangat dibutuhkan banget oleh generasi sekarang ini. Jadi seperti itu. Ya, Harus. bersyukur ya kita boleh ada tempat ini sama Papi. Ya, tema ini tadi sudah jelaskan panjang lebar Mas Kim. Kalau bagi saya sederhana, karena sosok Pak Daniel ini lah sebenarnya benar-benar leadership yang harus kita teladani mungkin ya. Dari situ saya praktekkan di rumah saya. Saya mulai di rumah saya sejak tahun berapa ya? Itu saya melihat sekali perubahan yang banyak dalam diri saya sendiri. Dari anak-anak sampai sekarang anak-anak sudah ada yang bekerja, sekolah, dan semua baik-baik semua. Termasuk anak-anak yang di rumah, bukan anak cetakan itu loh. Ya, puji Tuhan ya, karena semua belajar dari itu semua. Saya rindu untuk kita semua bisa menikmati itu. Jadi tidak saya pribadi saya nikmati, tapi saya ingin bagikan itu kepada semua orang sehingga tema ini saya rindu kita semua boleh hari ini mendengarkan supaya kita boleh dibekali sebagai pemimpin yang sederhana aja kita memimpin diri kita sendiri. Amin. Amin. Nah kemudian kita nanti akan ke rumah tangga dan seterusnya. Seperti itulah mungkin. Jadi Mas Pri mungkin. Ya harus. Puji Tuhan. Bagi saya adalah kenapa fellowship kita malam hari ini saya memilih tema ini bersama-sama. Saya melihat bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Jadi Amen. saya memiliki kerinduan. Nanti pasti banyak orang yang datang pada fellowship malam hari ini. Terbukti bahwa dengan kerinduan kita datang, kita akan menikmati belajar bersama-sama. Kita semua adalah pemimpin. Amin. Amin. Dan malam hari ini mari kita akan belajar bersama-sama diperlengkapi supaya kita lebih lengkap dan mantap ya jadi pemimpin bagi keluarga kita, maka akan sukses gereja dan masyarakat di mana kita tinggal juga akan diberkati.
Amin saja. Ya, bentar ya, saya pasang ini. Belum? Kok belum ya? Oh, sorry. Susah. Maaf sebentar. Bluetooth-nya sudah on. Sabar ya, lagi. Nah, ini sudah. Oke ya, baik. Kita sudah dengar dari 3 saudara kita, kenapa malam ini kita akan belajar tentang kepemimpinan yang berhati hamba. Saya akan mulai dari 3 sudut pandang. Ya, kita belajar pelan-pelan dulu. Ini apa itu frame-nya, kerangkanya, 3 hal ini. Nomor 1, logikanya, ya, manusia atau binatang yang perlu dipimpin dan perlu pemimpin. Oh, maaf. Suaranya bisa dengar nggak sampai belakang? Ya, saya ulangi. Pertanyaannya sama, tetapi jawabannya ada 2. 1, logikanya, siapa yang perlu pemimpin dan perlu dipimpin antara manusia dengan binatang? Ayo jawab. Pertama, secara logika, manusia atau binatang yang perlu dipimpin dan perlu pemimpin? Cepetan, potongnya nunggu. Ayo cepetan. Logika, manusia atau binatang yang perlu dipimpin dan perlu pemimpin? Binatang. Betul. Saya pun dulu mikir gitu, binatang itu perlu pemimpin, perlu dipimpin. Tapi faktanya, faktanya ternyata manusia yang perlu pemimpin dan perlu dipimpin. Maka itu sampai hari ini di dunia binatang gak ada pilkada. Kok gak amin? Loh, betul tidak? Itu saya mikir waktu itu, saudara. Nah, dahsyatnya anak-anak muda, dengar ya, dahsyatnya yang kita anggap, maaf, bodoh, perlu pemimpin, perlu dipimpin. Maaf, ini pertanyaan agak nggak enak, tapi kita harus sadar. Ternyata di dunia manusia atau di dunia binatang yang lebih tertib dan teratur. Binatang. Ragu-ragu tersinggung. Kalau saya nggak jawab, saya tersinggung gitu aja. Loh, betul nggak? Faktanya dunia mereka atau dunia kita yang lebih tertib, lebih teratur. Ayo, yang lain mana nggak boleh diam, awas. Dunia kita atau dunia mereka yang lebih tertib, lebih teratur? Dunia binatang. Padahal nggak punya pemimpin, nggak perlu dipimpin. Maka itu seharusnya kita ini sesering mungkin tinggal di kebun binatang untuk belajar. Oke? Masih nomor 1 ya, masih nomor 1. Buat Tuhan, jangan tersinggung lagi. Buat Tuhan, yang di rumah boleh jawab. Operator saya Pak Kawi, ayo semuanya nulis, Facebook, Instagram, Zoom. Buat Tuhan, dia lebih susah ngatur kita atau ngatur mereka? Ngatur kita. Jujur semua. Lu serius, saudara? Tuhan itu nggak pernah pusing dengan binatang, sebab nurut semua. Kita? Wih, nggak betul. Anak mobil.
Bukan anak saya. Ponaan. Namamu siapa? Bukan. Iya makanya namamu siapa? Rafael. Umur berapa? Benar. Yang 10 tahun bisa jawab benar. Yang tua ini nggak jawab. Rafael, terima kasih. Jawabanmu mempermalukan kami semua. Oh yuk, lo Rafael kan anak soko. Saya. Lalu kok jadi ponakan. Nah ini, hamba-hamba Tuhan perhatikan ya. Saya ini kalau mengajar ada anak-anak kecil, mereka tuh bisa ikut siklus dengerin. Dan saya akan selalu sapa anak-anak, hargai mereka, jangan remehkan mereka. Setuju? Rafael, terima kasih, kamu jujur. Jadi faktanya Tuhan lebih mudah ngatur mereka daripada ngatur kita. Dengan kata lain, Tuhan lebih stres menghadapi siapa? Kurang ajar betul ini. Buat Tuhan stres. Serius loh saudara. Maka itu di Alkitab banyak sekali contoh-contoh tentang mereka untuk kita belajar. Betul ya? Nah ini masih kerangka nomor 1, ada 3 tadi saya bilang. Nah sampai di bagian ini, dengarkan baik. Siapa percaya Tuhan Maha Kuasa? Mana sih nggak percaya? Betul semuanya percaya? Tapi saya mau buktikan. Tuhan tidak pernah maha kuasa kepada manusia. Tuhan maha kuasa dengan mereka. Kenapa? Siapa di antara kita dengan mereka yang bisa berkata moh, ora gelem, tidak kepada Tuhan? Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Kita atau mereka? Kita. Kurang ajar lagi. Maka itu karena kita bisa berkata tidak, dia nggak maha kuasa. Contoh, bebek atau manusia, kalau Tuhan bilang nganan, kita bisa ngiri nggak? Ngiri bisa nggak? Cepetan jawaban. Kalau bebek nurut. Serius. Maka itu kalau ada di antara kita pernah kecewa dengan Tuhan, dengan berkata gini, Tuhan katanya kau maha kuasa, aku sudah doa puasa loh Tuhan 50 hari dalam sebulan. Itu terlalu rohani itu. Sebulan cuma 30 hari kok dia puasa 50 hari, nyolong takon sing 20 dino. Ngerti maksudnya? Jangan nyalakan Tuhan kalau kita sudah rajin doa puasa, rajin memberi perpuluhan, tapi cuan kamu geragas, pasti sakit. Oh enggak, amin. Oh enggak tahu cangkem geragas. Tanya dokter, 80% penyebab manusia sakit karena mulutnya. Betul? Rakus. Tuhan melarang banyak dimplok kabeh. Sebab yang Tuhan larang itu enak semua. Itu masalahnya. Betul atau tidak? Jadi jangan nyalakan Tuhan kalau kita sakit karena kita nggak jaga mulut, nggak jaga hati. Orang yang susah mengampuni, sering stres, sering jengkel, sering tersinggung, itu cepat mati. Catat baik-baik. Serius. Jadi jangan nyalakan Tuhan kalau dia nggak bisa maha kuasa terhadap kita, walaupun dia maha kuasa. Saya beri contoh lagi. Satu hari ada seorang bayi akan lahir. Nah ketika dia mau lahir, Tuhan berkata, hai anak manusia, umurmu 81 baru meninggal. Cukup tua nggak 81? Tua. Tapi waktu dia umur 17 tahun dia pacaran. Umur 18 tahun dia patah hati, bunuh diri. Mati nggak? Mati. Nah, Tuhan bilang umurmu 81. Tapi karena gobloknya dia diwalik 18. Loh kayak ngerti contoh ini? Loh, ngerti tidak?
Jadi kalau dia mati umur 18, jangan salahkan Tuhan, engkau yang milih. Saudara, ini loh yang kita harus tahu betul-betul, supaya kita jangan menyalahkan Tuhan. Maka itu Alkitab itu penuh dengan peraturan, supaya Tuhan bisa menggenapi seluruh rencananya dalam hidup kita. Nah, ini kerangka nomor 1. Lagi sekali, siapa yang seharusnya perlu pemimpin dan perlu dipimpin? Binatang seharusnya, logikanya. Tapi kita. Maka itu Tuhan itu untung ususnya panjang. Kalau nggak amin, tahu istilah usus panjang? Apa ya? Panjang sabar ngadepin model-model kita. Rangka kedua, satu-satunya buku di dunia ini yang bicara tentang kepemimpinan dan paling nyeleneh. Tahu kata nyeleneh? Nggak umum, hanya Alkitab. Siapa di dunia pernah berkata, kalau kamu ingin jadi pemimpin, jadilah hamba. Kalau kamu ingin jadi besar, jadilah kecil. Kalau kamu ingin ada di tempat tinggi, turun ke tempat rendah. Di dunia ini tidak ada manusia lain selain Tuhan Yesus Kristus yang bicara itu. Loh, betul atau tidak? Betul. Masih ingat di Lukas 14 mulai ayat 25? Lihat aja, nggak usah ditanyakan. Ditulis begini, pada suatu hari banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Banyak. Nah, pemimpin dunia suka kalau diikuti oleh banyak orang. Berarti dia hebat. Ayat 26 dia berkata, sambil berpaling kepada orang banyak itu, Tuhan Yesus memberi 3 syarat. Dan semuanya berat. Yang mundur satu-satu karena syaratnya berat. Nah, itu kan aneh. Saudara pikir, lihat 3 bapak tadi waktu memulai. Mengapa kita kumpul hari ini di Tulungagung memilih tema pemimpin yang berhati hamba? Karena kita ini perlu dipimpin, perlu pemimpin. Dan selalu dimulai dari rumah. Ingat kasus 5 hari terakhir, kasus penganiayaan David itu, betul nggak? Siapa yang disalahkan? Orang tuanya. Berarti nggak didik baik. Nah, celakanya keluarga si Mario ini Kristen. Bayangkan. Berarti papa mamanya nggak jadi contoh. Nah, kesimpulannya dalam rangka nomor 2 ini, kerangka kedua ini, seorang pemimpin itu bukan memerintah, bukan mendikte, bukan menyuruh, tapi seorang pemimpin menurut Tuhan Yesus menjadi contoh dan memberi contoh. Ini bedanya dengan kepemimpinan dunia ini. Luar biasa Bapak kita di surga. Nah, buku yang sedang viral istilah sekarang itu, Servant Leadership, ditulis oleh seorang ya dari Jepang, asli NTT. Laptop ini ada gambar foto Koko. Pak Andreas, kenapa itu? Karena, nah, ini anak kami, namanya Harin Nenopais. Ketika dia ngambil doktornya, S3-nya di UI. Nah, kalau ada ngambil S3, maka ada istilah disertasinya. Dia milih karena dosen pembimbingnya memberi masukan. Coba Pak Ari carikan pola kepemimpinan yang seperti ini. Nah, kaget dia waktu Pak Ari ini tahu ternyata di dunia ini kira-kira berapa banyak tahun yang lalu ada 2 orang ahli leadership dunia itu menemukan
bahwa di dunia sekarang ini, apalagi generasi Z setelah generasi milenial, itu nggak mau didikte. Coba ingat, 30 tahun yang lalu, ya, guru mukul murid di sekolah nggak ada masalah. Kalau murid itu memang nakal, betul atau tidak? Sekarang nggak usah mukul, sudah dilaporkan polisi. Karena dunianya berubah. Dulu guru, pemimpin, bawa rotan, semuanya takut. Sekarang malah mendelik. Ngapain? Nah, ini yang terbukti yang Yesus katakan. Pemimpin itu memberi contoh teladan. Nggak usah didik. Berapa hari ini termasuk tadi waktu masih di Blitar. Termasuk kemarin malam ada satu keluarga dengan 9 cucu, 4 anak ngundang saya untuk penyerahan cucunya. Nah, saya bilang kepada mereka, ketika ada satu mama tanya, bagaimana caranya membuat anak-anak itu gak suka HP itu, game terus, rusak loh saudara. Betul, anak kecil-kecil, ya, namanya siapa yang baju merah? Ya. Jonathan, umur berapa? 11, ada tahun harapnya. Tolong ya adik-adik, anak-anak ini pada pakai HP. Nah, saya memberitahu, adik lihat sini. Ya, om lagi melucu. Namamu siapa? Nama siapa? Mau kenal? Hah? Siapa namanya? Nggak punya nama. Siapa sih? Frila. Wih, nama keren. Frila lihat sini ya. Dengar ya, lagi belajar. Sekarang satu-satunya penyebab kenapa anak-anak kita cuek, nggak ngurus papa mamanya, sibuk dengan HP-nya, karena papa mamanya nggak bisa jadi mainan anak. Karena papa mamanya nggak bisa jadi mainan anak itu, maka anak-anak cari mainan lain. Nah, selama pandemi 2 tahun lebih, saya kesempatan mengajar banyak keluarga. Karena anak-anak bosan di rumah loh, nggak boleh kemana-mana. Masih ingat viralnya 2020-2021, saking bosannya anak itu di rumah, pagi-pagi saya pakai seragam sekolah, padahal nggak ada sekolah. Pernah tahu viral itu ya? Karena jenuh di rumah. Nah, saya ngajar di banyak keluarga lewat online. Kalau papa mama bisa jadi mainannya anak-anak, anak-anak gak akan bosan di rumah. Contoh, bapak jadi budak-budakan, tapi jangan anak umur 15 tahun, salah. Dot geger. Maaf ya. Jadi itu anak itu seneng loh. Orang tuanya berangkat ke bahasa Indonesia. Merangkak. Nah, itu bedanya, merangkak itu beda dengan berangkang. Kita ngerti sendiri namanya. Itu nggak bisa bahasa Jawa itu rugi. Jadi ayah jadi goda-godaan, anaknya naik, nggak apa-apa. Ya jangan tiap hari lah. Terus di rumah saya suruh papa mama itu tergantung usia anak-anak buat perlombaan. Misalnya anak-anak dapat tugas, anak nomor 1 nyapu rumah, anak nomor berapa nyapu halaman, bersihkan tempat tidur, kamar mandi, terus diberi hadiah siapa yang paling rapi. Terus mama papa nyuci pakaian, jemur, nanti anak-anak suruh ngelipati, beri hadiah siapa yang paling rapi melipat. Saudara, selama pandemi itu saya banyak dapat kesaksian, ternyata betul anak-anak jadi senang di rumah. Nah, lucu satu kali saya dikirimi video. Ini loh, gara-gara Pak Daniel ngajar. Saya bingung pertama. Jadi ada anak perempuan kecil, itu pakai lipstik mamanya, pensil alis dan bedak. Yang dibedak di papanya. Di lipstik, waduh keluar semua. Saya agak bingung loh, saya nggak ngajar begitu loh. Karena saya nggak ngerti. Ya tapi, karena di rumah ini mamanya nggak bisa dicoret-coret, anak perempuan lihat mamanya pakai
Pencet halus pakai listrik. Papanya yang mau. Ya udah, saya waktu dituding videonya saya kalau sendiri. Tapi anak itu puas. Hebat. Jadi anak-anak yang kecanduan HP karena papa mamanya sibuk sendiri. Harusnya papa mama jadi mainan anak-anak. Kak nanti pulang ya anak ini kasihan freelance terus. Ingat efeknya ada 3 yang fatal kalau masih kecil terikat dengan game dan sejenisnya. 1, fisik, saraf tengkuk sampai ke punggung. Di umur tertentu kalau sudah dewasa jadi kaku. Karena anak yang main HP terus anjingkluk terus begini tuh. Dan nggak ada gerak. Maka saraf motoriknya akan terganggu. Ingat viral berapa waktu yang lalu ada anak kecil sampai kena cerebral palsy, ya karena di rumah nggak ada AC, main HP sampai 6 jam sehari deket kipas angin, masih umur 5 tahun, sampai nggak bisa dongak. Waduh kasihan sekali. Ingat ini bahaya sekali. Jadi fisik akan terganggu. Setelah saraf-saraf mata akan terganggu. Ya radiasi sinar HP itu jahat buat mata. Betul ya? Dan banyak gangguan yang lain. Otot kaki, otot tangan gak bergerak karena duduk terus. Maka itu waktu kita dulu gak ada HP masih kecil, main di luar rumah di halaman, kejar-kejaran, ya gak main macam-macam, ada bentik, ada ingkli, ada kasti, ada macam-macam itu masih ingat. Nah itu sehat, gerak semua. Sayang, HP ini merusak betul. Hal kedua, anak itu jadi makhluk asosial. Ketika HP dipegang terus, ibunya manggil noleh aja enggak. Ya betul enggak? Jangan main-main loh saudara. Jadi buat dia dunianya cuma barang itu. Jahat. Dia jadi egois. Dia enggak butuh orang lain. Jadi makhluk asosial. Sampai besar pun begitu. Nah, pengaruh ketiga, Tuhan ciptakan syaraf otak kita waktu masih kecil. Itu harus membaca, bukan lihat. Pengaruhnya jahat sekali. Nah, maka itu tolong. Nah, jadi pemimpin yang berhati hamba. Nggak usah mikir perusahaan besar, kerja di perusahaan gudang garam atau apa. Enggak, di rumah. Anak-anak kita bagaimana? Nah, ketika hari Nino Pais harus memilih itu, saya bersyukur. Dia pernah tinggal di Nabire cukup lama, sekian tahun. Nah, dia melihat kepemimpinan yang saya lakukan di Nabire, di Papua, dan di banyak tempat yang lain. Ternyata itu ada teorinya, yaitu pemimpin berhati hamba. Saya juga baru tahu. Dan itu luar biasa. Nah, salah satu profesornya yang membimbing itu sampai telepon saya. Karena apa? Profesornya berkata, Pak Hari, setahu kami ini cuma teori. Apa betul ada orang yang melakukan ini? Akhirnya saya ditelepon dan diskusi. Maka itu ketika Dr. Hari dikukuhkan di Universitas Indonesia, itu pertama kali saya masuk ke Balairungnya, ya pusatnya Universitas Indonesia, saya bangga. Di antara profesor-profesor, doktor-doktor yang menguji Pak Hari ini, saya dipanggil. Saya bersyukur, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi kepemimpinan berhati hamba ini sangat diperlukan oleh dunia. Kita lihat ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Inilah pemimpin yang berhati hamba. Saya sudah nyebutnya yang ketiga atau belum kerangkanya tadi? Belum, oke. Oh, ada 1 Petrus 2 21. Lihat ayat ini. Sederhana sekali. Saudara, menjadi pemimpin itu nggak perlu kuliah kepemimpinan, maafkan saya. Cukup ikuti. Ya, ayo baca sama-sama. Wih, 1, 2, 3.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Yang kuat kalimat terakhir. 1, 2, 3. Supaya kamu Nah, nanti aku ulang. 1, 2, 3. supaya aku mengikuti jejaknya. Jadi kesimpulannya, sebelum kita berani mengatakan sebelum kita berani mengatakan aku pemimpin, coba periksa diri kita lebih dulu. Kira-kira apa yang anak-anakku akan nyontoh dari aku? Ngerti kalimat ini? Tanya ke diri sendiri. Kira-kira di antara tetangga, apa yang mereka bisa contoh dari hidup? Jadi pemimpin yang benar itu bukan mendikte, tapi memberi contoh. Nah, kalau memberi contoh, nggak usah banyak ngomong. Taufik, masuk dulu. Saudara Joko, saudaramu itu anakmu, baru masuk, mereka keluar lagi. Cepat panggil. Ada kursi ini, ayo. Ya, suruh masuk, baru masuk. Nah, ini yang Tuhan cari di antara kita. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Ya. Jadi supaya kita mengikuti jejak siapa? Kristus. Tuhan Yesus. Oke? Lihat. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Oh maaf, ayat 12. Dan bagaimana? Meminta Dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ini perintah untuk siapa? Ayat 11. Supaya kita tahu ini perintah untuk siapa. Kamu tahu? Baca. Ayo, 1, 2, 3. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat untuk hidupmu. Ayat 12 ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tugas siapa? Tadi itu masuk masalahnya. Ya, seorang ayah. Saudara perhatikan di 2 ayat ini ada 3. Sebenarnya coba lihat ayat 11. Ini pemimpin, ya. Betapa kami seperti bapak atau anak-anaknya. 1, telah menasihati kamu. 2, menguatkan hatimu. 3, meminta dengan sangat. Perintah untuk bapak-bapak, ayah. Saya mau buktikan. Selama ini, kalau ada anak-anak malas ibadah sekolah minggu, malas baca Alkitab, yang ribut siapa? Mamanya atau bapaknya? Mama. Padahal salah. Harusnya bapak yang memberi contoh kepada anak-anak untuk hidup yang benar. Ini firman ini luar biasa. Jangan nyuruh anak-anak rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah. Enggak usah. Orang tua lakukan itu supaya anak-anak lihat. Karena kalau tidak, waktu mereka masih kecil, nggak bisa bantah. Setelah dewasa, nah mulai. Kenapa kamu nggak ke sekolah minggu, nggak ke gereja? Kalau saya gede jawabnya, papa juga nggak ke gereja. Ngerti contoh ini? Kita memberi contoh. Satu kali saya lupa tahun berapa, lama sekali sudah. Dan saya belum pernah ada seorang ibu minta doa yang unik. Saya kaget juga. Pak, tolong doakan. Anak saya ini suka teriak-teriak.
suka teriak-teriak ini. Aneh toh? Kalau sakit ya oke, kalau nakal ya gini suka teriak-teriak. Ya karena diminta ya saya berdoa. Lalu saya tutup mata, terus Roh Kudus bilang, jangan doakan anaknya, doakan mamanya. Oh, saya tahu. Kenapa? Ternyata mamanya suka teriak-teriak. Manggil orang di depan hidungnya, hei! Ya anaknya ikut. Maka itu, lihat yang mama-mama awas. Jadi anak-anak itu makhluk peniru. Betul? Binatang itu bukan makhluk peniru. Ini kerangka ketiga. Maka itu manusia itu perlu contoh atau perlu teladan. Tapi kalau binatang tidak perlu. Saya buktikan. Siapa pengangguran ngajari anak burung terbang, anak ikan berenang? Belum saya tanya kok. Perlu nggak? Enggak. Jawaban saya tanya kok. Nah. Di rumah juga. Loh kenapa mereka nggak diajar kok bisa? Karena ngikut apa? Ya begitu nalurinya, instingnya. Jangan ngajar anak anjing gonggong. Jangan. Setuju? Hal berikut. Binatang itu dikumpulkan jenis binatang berbeda. Ketularan atau tidak? Yang benar. Betul. Mereka nggak pernah ketularan. Jadi anak binatang nggak usah dididik jadi binatang. Itu otomatis. Maka itu ada firman 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Nah ayat itu nggak berlaku untuk binatang. Contoh, di daerah saudara tinggal nggak ada orang yang punya peternakan ayam, semuanya bebek. Jadi di daerah saudara tinggal ada kira-kira ribuan bebek. Nah saudara netaskan 1 telur ayam. Nah begitu ayam ini netas, nggak pernah kumpul ayam yang lain. Dia kumpul ribuan bebek. Jawab, dia tetap ayam atau jadi bebek? Ayam. Sok 1 lawan ribuan kok enggak dikit pun ketularan, cepat jawab. Mana bisa ayam kuek. Nah, bisa kuek. Betul. Juga pola makan nggak bisa. Maaf, saya beri contoh supaya jelas. 1 anak pendeta kumpulkan 5 maling. Jadi apa? Ya wis. Maka itu anak binatang nggak usah dididik jadi binatang, dia otomatis. Tapi anak orang nggak diajar jadi orang, dia jadi orang-orangan. Beda nggak antara orang dan orang-orangan? Bedanya apa itu? Nah itu manusia. Maka itu tugas papa mama memberi contoh, bukan mendikte. Ayo jujur, jangan tersinggung. Anak-anak jawab ya semuanya. Rafael, Yonatan ya. Ya, siapa lagi? Frila, jawab ya semuanya. Jangan takut. Kalau dimarahi papa mama laporkan saya, papa mamamu saya marahi balik. Anak-anak tolong jawab. Lebih suka mama cerewet atau mama berwibawa? Ya, nggak jawab dong. Nah, yang lain mana kok takut kamu jawab Pak? Jujur, lebih suka mama berwibawa atau mama cerewet? Jadilah kamu jawab. Ngerti maksudnya? Jadi lebih suka yang mana? Nah, ayo jawab, ditanya apa? Pura-pura aja dulu. Kita nggak pernah kecil. Betul nggak? Ternyata anak-anak nggak suka mama cerewet. Oh nggak amin. Amin. Begitu pula suami nggak suka kumpul istri cerewet. Bapak-bapak tolong saya dong jawab. Lu gak wani. Betul? Betul. Nah, harus ada wibawa.
Jadi anak-anak itu nggak perlu banyak diomongin, tapi anak-anak mau melihat contoh. Setuju? Berbahagialah orang tua, pemimpin yang bisa ditiru oleh anak-anak, bukan karena banyak ngomong. Kitab itu hebat. Kita lihat Mazmur 32 ayat 8. Wah, itu keren. Mau kemana? 2 adik? Mau pulang? Oh, doa. Suruh turun ikut sini aja. Saya panggil mereka. Berapa orang? Itu mau sedikit lagi selesai. Ajak mereka sini. Mau doa apa lagi? Dia harus doa. Ayo, itu ajak suruh. Ya, lihat Mazmur 32 ayat 8. Oke. Dah. Ada 3 hal penting. Baca 1. Aku hendak. Loh, kok 4 orang keluar semua? Kenapa itu? Kenapa? Oh, ke gereja. Oke, ada 3. 1. Mengajar. Aku hendak mengajar. Stop. Biasanya kalau ngajar pakai apa? Mulut kok. Loh, ya atau tidak? Kedua. Dan menunjukkan jalan kepadamu yang harus kau tempuh. Pakai apa? Mulut juga. Ketiga, aku hendak memberi nasihat. Pakai apa kalau memberi nasihat? Mulut. Tapi lihat kalimat terakhir. Ayo baca kalimat terakhir. Mataku tertuju. Mataku tertuju kepadamu. Ini pemimpin yang berhati hamba, nggak banyak ngomong. Ayo, ayat ini nggak usah suara sekolah teologi dulu, baru suara ngerti kelamaan. Lalu kan waktu kita masih kecil, oh jadi 5 yang keluar, oh jadi 6 yang keluar, oh enggak sih. Kenapa anak-anak, ya mudah-mudahan yang lupa jadi ingat. Saya beri contoh. Hampir semua anak-anak, kalau saya nggak berkata semua, kalau di rumah sedang ada tamu papa mama, biasanya anak-anak ngapain? Pura-pura aja. Kalau ada tamu, tamunya papa mama kita, terus anak-anak ngapain? Intip-intip. Cari perhatian, ya keluar masuk, lompat-lompat, kejar-kejaran. Nah, mama papa kan sungkan ada tamu bentak gitu. Terus melotot. Masih ingat? Artinya apa dipelototi itu? Apa? Melarang. Iya, ngertilah bahasa mata ini. Amin. Nah, ternyata papa kita nggak cerewet. Hadiratnya menyadarkan kita. Amin. Ini wibawa pemimpin. Maka itu papa mama jangan suka mendikte anak-anak. Jadilah contoh buat mereka. Nanti anak-anak ikut. Saudara, ini perkara serius dalam hidup kita. Untuk kita mengerti pemimpin itu apa. Jadi kerangka yang ketiga ini nggak usah banyak mendikte, banyak memerintah, banyak menyuruh, ikuti saja. Di beberapa kesempatan, kalau saya mengajar, ini contoh ya, kan wajarlah kalau sebagai hamba Tuhan saya berusaha datang nggak telat. Tadi ini minta maaf, ya nggak tahu liftnya hotel kenapa, yang mau turun pada bingung, kenapa nggak turun-turun kak? Karena kami pakai 4 kamar di hotel, apa namanya kok aneh aja ya gitulah Logika. Nah, jadi telat kami tadi minta maaf. Tapi saya selalu berusaha untuk nggak telat dan sering saya datang duluan. Nah, kalau saya datang duluan, nah saya bersyukur masih cukup banyak orang yang nggak tahu kalau saya ini hamba Tuhan yang mau khotbah. Ya karena saya coba pakai batik biasa saja, saya nggak keren-kerenan, saya nggak punya tim apa namanya itu, apa istilahnya? Kan banyak hamba Tuhan gede-gede itu kan punya tim apa itu, yang jagain itu loh. Masuk, wah sampai ribet rasanya. Maaf ya, saya nggak punya itu. Nah begitu saya masuk, ini berapa gereja nggak semuanya?
Saya lihat kok mejanya nggak teratur, kursinya nggak teratur. Saya ngatur. Dan mereka banyak yang nggak tahu kalau saya itu mau khotbah. Nah, setelah gembalanya datang baru, padahal sudah masuk. Kaget semua mereka. Oh, ini pengkhotbahnya. Saya biasakan itu. Saya melihat lingkungan itu. Di situ mereka belajar. Maka itu kalau kita menyebut diri hamba, jangan sok jadi bos. Setuju? Setuju. Ya, maaf ini. Bawa tasnya sendiri kok dibawain, saya paling nggak suka. Saya ngomong pada teman-teman saya, kamu tuh belum stroke, bawa tas saja nggak bisa. Maaf ya, saya kalau ngomong tajam betul gitu. Karena nggak lihat ada hamba Tuhan manja-manja gitu. Enak saya melihat. Itu yang salah jemaat. Betul? Serius. Harus kita mau menjadi hamba yang menjadi contoh. Enggak banyak ngomong, tapi memberi contoh, memberi teladan. Nah, dunia membutuhkan ini. Enggak usah lihat jauh-jauh. 9 tahun terakhir ini, dunia menghargai Indonesia karena Jokowi. Betul, 9 tahun ini. Betul. Jokowi adalah contoh pemimpin yang berhati hamba. Mana ada presiden seperti Jokowi? Setiap kali presiden kita kunjungan ke daerah-daerah, presiden kita punya hobi yang unik yang gak pernah dimiliki oleh presiden lain. Kalau malam-malam belusukan. Betul atau tidak? Betul. Itu luar biasa, betul? Dan sampai hari ini itu kesukaan saya. Kalau presiden meresmikan apa-apa, itu buat saya nggak penting, tapi belusukannya saya tunggu. Dan itu pasti mengeluarkan air mata kita nonton. Karena melihat respon rakyat, malam-malam dikunjungi presidennya dengan santai, terus bawa bantuan. Mengikuti nggak sih? Ya. Awas ya nggak pernah nonton itu. Karena kamu terlalu banyak nonton drama Korea. Dalam nama Yesus bertobat. Belum betul. Kenapa guyu? Coba cari di YouTube, itu luar biasa. Nah, dia pemimpin berarti bukan cuma soal belusukan. 70 berapa tahun? 2014 ya, dia jadi presiden periode pertama. Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang berhasil membuat ribuan kilometer jalan tol. Bukan ratusan kilometer, ribuan, betul? Betul. Karena hatinya memikirkan rakyat, nggak mikir diri sendiri. Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang membangun ratusan bendungan, ribu, sehingga sulit kekeringan nanti. Nah, yang dulu-dulu ngapain? Padahal uangnya juga sama. Betul? Jokowi akan dikenal sebagai presiden yang bangun bandara dan pelabuhan. Bagus-bagus. Luar biasa. Karena hatinya, walaupun dia presiden, tapi hatinya hamba, mau melayani. Nggak mikir untuk diri sendiri. Siapkan kita untuk jadi pemimpin seperti ini. Roma 14 ayat 7 dan 8. Pulang dari pertemuan ini, semua saudara, nah kalau ada di antara saudara mengikuti via online dan baru mendengar atau termasuk yang di Tulungagung baru mendengar bahwa ada buku yang ditulis oleh orang Indonesia namanya Dr. Hari Nino Bais, Servant Leadership. Saudara bisa dapatkan. Nanti yang di Tulungagung kalau ingin dapatkan biar dipul ke satu orang saja. Ini buku luar biasa, menolong banyak orang. Udah? Oh, belum. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Stop. Apa kata lain hidup untuk diri sendiri? Egois. Egois. Mementingkan diri sendiri. Presiden kita enggak.
Walaupun kebetulan mantunya wali kota Medan, anaknya wali kota Solo, tapi bukan karena dorongan bapaknya. Karena memang mantu dan anak ini punya kiprah sebagai pemimpin. Ya, memang yang nggak suka ada aja suka nyinyir, ya toh wajar. Tapi lihat Gibran jadi pemimpin yang luar biasa. Solo itu kota yang intoleran, betul? Tapi selama dipimpin Gibran berubah. Belum pernah loh sampai TV Inggris, TV Eropa, TV Amerika, Australia meliput sebulan penuh bulan Desember hiasan Natal sehebat itu. Bahkan di daerah-daerah Kristen di Indonesia nggak pernah kota Kristen dihiasi Natal seramai Solo. Itu gempar dunia, bukan cuma Indonesia. Anak saya dari Solo, 2 hari pertama dia telepon, "Pak, tolong doakan Solo." Loh kenapa? Bagus kok. Tapi buat kami ketar-ketir. Loh kenapa ketar-ketir? Nekat ini wali kota kami. Nekat. Takut nanti ada ribut. Ternyata sampai selesai nggak ada. Terus waktu Imlek rame lagi. Nah, tahu? Karena nggak hidup untuk dirinya sendiri. Terus kalimat kedua, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saya tanya, apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Loh, maksud sih nggak bisa. Mati untuk diri sendiri artinya bunuh diri. Angele, godok nanti sudah lah. Saya ulangi. Jadi apa artinya mati untuk ya, mati untuk diri sendiri artinya Bunuh diri. ternyata orang egois itu pasti pelit, orang pelit itu pasti egois, dan orang seperti itu sedang bunuh diri. Catatannya, ini pemimpin yang tidak berhati amat, hanya mikir dirinya sendiri terus. Dalam teori servant leadership ini ada satu poin. Seorang pemimpin yang berhati amat itu nggak takut disaingi oleh anak buahnya. Bahkan seorang pemimpin yang berhati amat akan senang kalau melihat yang dipimpin itu bisa lebih pintar, lebih hebat dari dirinya. Itu salah satu teori. Nah ini dicari oleh dunia. Maka itu awas yang pelit. Saya cuma cerita. Sungguh anugerah Tuhan. Tadi selesai pelayanan, ya. Terus kami mampir ke satu kafe. Apa namanya di Blitar? Kapurmu? Poci. Kafe Poci. Jalan apa? Di perempatan itu. Teluk yang Blitar. Oh, Kelut. Ya, dengerin. Nah, ternyata di kafe itu ada 3 big usaha ya. Cuci mobil, kafe, terus satunya apa? Kantor. Pertama kali saya ke kafe itu. Nah, terus pas mobil yang saya naiki itu supirnya Pak Muhammad Taufik. Angkat tangan, Taufik. Tuh, namanya tetap Muhammad Taufik, saya nggak ada. Ya, wis angkat tangan. Capek kamu. Atau mobil kami ini diparkirkan oleh bagian cuci mobil, dikira mau cuci mobil. Ternyata mau ke kafe. Terus saya lihat wajah ini ya tersipu-sipu lah. Terus saya panggil, sini, nggak usah, malu kamu. Berapa orang kalian yang kerja? Yang 15 orang. Oke. Sekarang kalian semua 15 pesan makanan dan minuman apa saja. Cepat. Nanti saya akan bayar, terserah kalian mau makan jam berapa. Nanti saya mau berbagi untuk mereka. Belum sempat mereka dilayani, datang penjual asongan, ya pakai pikulan. Saya lihat ada jipang, terus ada kerupuk ikan, banyak. Nah ternyata ada juga ada jual kedaung. Tahu kedaung? Waduh, itu saya lebih 40 tahun nggak makan kedaung itu. Waduh, dapat itu. Saya beli kedaungnya,
nggak tahu dawung, nanti cari sendiri sudah. Terus saya beli jipangnya 15 bungkus dan kerupuknya 15 bungkus. Saya bagi untuk mereka yang kerja di cucian mobil. Nggak cukup sampai di situ. Bapak-bapak yang mikul itu ternyata dia itu dari Sidoarjo, jualan sampai ke Blitar. Anak-anak saya tanya, terus naik apa Pak? Naik sepur, kereta api dari sana. Oh ya. Terus saya tawari, Pak, ayo makan dulu. Kaget dia. Dia milih makan ayam apa tadi saya lupa. Ayam bakar. Ayo mau minum apa? Maaf ya saudara. Biar mereka juga ikut merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, cerita ini bagi yang medit. Harus sampai berledek. Maaf. Betul, yang medit, yang pelit ini nggak suka dengar cerita. Tapi itu cara saya hidup. Saya suka berbagi. Oke? Itulah. Jadi ingat, orang pelit, orang egois itu sedang bunuh diri. Bunuh diri pasti masuk sebentar. Bunuh diri pasti masuk neraka. Masih pelit. Itulah. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya kalau baca ayat ini ketemu banyak orang Jawa, saya akan akhiri yowis. Ngerti kata yowis? Ya cuma itu. Nggak perlu diuraikan lagi, kita ngerti. Dunia membutuhkan pemimpin-pemimpin seperti Presiden Joko Widodo. Kok nggak ada yang namanya? Maka itu kalau ada pendeta khotbahnya bagus, jemaatnya banyak, tapi pelit, pasti masuk neraka. Serius? Ya, hanya nggak pendeta pelit? Oh, ngerti orang pendeta. Maaf ya, maafin. Iya. Luar biasa kalau kita mengerti. Saudara, ayo kita mikir apa yang kita kerjakan hari-hari terakhir. Seorang pemimpin tidak perlu punya jabatan di satu perusahaan atau di satu lembaga. Setuju saya berkata ini? Betul tidak? Nggak perlu. Walaupun secara jabatan kita nggak punya, tapi tetaplah jadi pemimpin. Nah, ada satu ilustrasi, saya nggak tahu yang buat itu siapa. Ini anak-anak perlu dengar. Ada seorang anak laki masih SD. Entah karena persoalan apa, dia nggak tinggal dengan ayah ibunya, dia diasuh oleh kakeknya. Nah, ternyata kakeknya ini seorang pemimpin yang luar biasa. Disiplinnya tinggi. Anak ini nggak betah hidup dengan kakeknya karena dianggap kakeknya itu rewel, terlalu banyak peraturan. Contoh, kalau habis mandi, kakek akan ngecek kamar mandi, airnya masih mancur. Begitu airnya mancur, kakeknya tegur, kenapa kamu nggak mati? Itu buat dia nggak enak. Kalau dia keluar kamar, kakeknya pasti masuk. Lampunya mati nggak? Colokan charger HP dicopot nggak? Rapi nggak tempat tidurnya? Nah, begitu pula cara dia meletakkan baju kotor semua, pokoknya diatur. Dia nggak bisa kemana-mana karena nggak tahu mau tinggal dengan siapa. Lulus SD, masuk SMP, masih diatur terus. Waktu SMA, dia mulai tertib. Dia bisa kuliah, biaya kakeknya. Nah, begitu lulus kuliah, dia mulai cari kerjaan, melamar. Akhirnya ada satu panggilan di satu perusahaan. Waduh, dia senang. Dia bilang kakeknya, "Kek, aku dapat pekerjaannya berkat." Begitu dia sampai ke tempat, dia bingung.
kok jorok betul gedungnya ini, kok sepertinya nggak bonafit ya. Karena dia lihat begitu dia mau masuk ke gedungnya, karena di lamaran bilang lantai 3, pintu apa saya lupa. Begitu dia mulai mau masuk, dia lihat keset di depan itu berantakan. Dia rapikan. Dia buka pintunya, lantai 1 kosong. Dia tolak-tolak, kok nggak ada orang, kok nggak ada kehidupan. Dia lihat ada tempat sampah yang terbalik, dia rapikan. Nah, begitu dia mau tekan lift untuk naik lantai 3, disebut liftnya rusak, naik tangga. Dia naik ke lantai 2. Dia dengar ada suara air kericik. Dia cari di mana sumbernya. Ternyata ada air yang nggak dimatikan di toilet itu. Terus dia lihat ada lampu terang begini masih dinyalakan, dimatikan oleh dia. Nah, terus dia lihat meja, kok nggak peraturan, dia apa? Dia naik lagi ke lantai 3. Loh, mana ini kok nggak ada orang, nggak ada apa? Terus dia melihat pintu yang ada tulisannya di lamaran itu. Dia ketok, dia ragu-ragu, ada orang nggak? Akhirnya ada suara, silakan masuk. Begitu dia masuk, ternyata ini HRD-nya, Pak HRD ya, personaliannya. Nggak pakai tanya namamu siapa, lamaranmu mana, langsung dijabat tangan. Terima kasih, perusahaan kami memerlukan orang seperti Anda. Dan Anda diterima di perusahaan ini. Dia bingung. Loh, kenapa? Orang seperti Anda kami nggak perlu tes lagi. Ada CCTV dari lantai dasar. Saudara begitu tertib, begitu teratur, begitu menghemat semuanya itu. Saudara, dia nangis. Kalimat pertama yang dia tanpa sadar teriakan, "Kakek, terima kasih." Ngerti? Apa itu? Cuman Disiplin ya, didikan disiplin. Kenapa dia terima kasih? Disiplin. Karena dia punya pemimpin yang hebat sejak masih SD. Kiranya contoh-contoh ini menyadarkan setiap kita bahwa dunia nggak perlu diktator seperti Hitler, seperti macam-macam yang lain. Perlu contoh. Papa mama, jangan marah kalau sering dipanggil guru karena anak saudara sering bertengkar. Kalau papa mama di rumah kayak Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry? Copo. Ayo, copo Tom and Jerry. Masa saya nggak tahu. Jonathan tahu Tom and Jerry? Nggak tahu juga. Wah, hebat sekali kamu, nggak pernah nonton TV. Ayo, tahu Tom and Jerry? Saya tanya, kok cepetan jawab. Coba ya. Tikus dengan kucing yang suka bertengkar, kejar-kejaran terus. Nah, papa mama yang suka kayak Tom and Jerry, anak-anak pasti rajin bertengkar di luar. Ini fakta. Contoh kecil. Siapa pernah ngalami ini? Satu hari anak-anak lagi main-main di halaman rumah. Tahu-tahu ada tamu. Dan bapaknya ngeliat, nagih utang. Terus teriak, bilang bapak nggak ada. Karena tahu ada kisah ini. Saudara, anak ini akan belajar jadi penipu sampai dia tua. Lu ngerti nggak contoh kecil? Jangan anggap kecil, anak akan niru. Oh, begitu cara hidup. Suka ngapusi, belajar tidak jujur. Mengerikan. Ada banyak lagi, karena waktu saya nggak bisa ngomong lebih banyak. Inilah pemimpin yang berarti apa? Maka itu tadi 3 bapak itu ngomong mulai dari rumah. Bagaimana sikap? Karena kita dicontoh semua dalam hidup ini.
Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? 1-2 orang? Termasuk yang di rumah? Nanti operator saya akan membacakan. Zoom, Instagram, Facebook, silakan tanya. Tolong dibaca. Yang di sini, ayo. Nggak bayar kok, nggak bayar. Gratis, tanya cepat. Kok kayak waktu dipakai ini? Ada yang mau tanya? Saya tunggu. Ayo nulis yang di rumah, nanti akan dibacakan oleh Pak Kawi. Kira-kira dunia jadi indah nggak kalau semua pemimpin berarti hamba seperti ini? Ya. Wah, dunia jadi seperti surga, seperti doa Bapa kami, supaya jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Hanya karena pemimpin yang punya hati Yesus. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kalau tadi dikatakan bahwa harus bersikap jujur. Ya. Kalau kejujuran itu membuat pertengkaran bagaimana? Ya, pertanyaan bagus. Bersikap jujur. Tapi kalau jujur itu dinyatakan akibatnya bertengkar. Nah, sebelum jujur, cari orang yang dipercaya oleh orang yang kita mau jujur. Ngerti maksudnya? Loh, ngerti gak saya tanya? Oke, orang yang kita pilih itu harus yang dihormati, disegani oleh yang kita mau jujur tadi. Nah, tolong ya, saya itu ada kesalahan. Tapi saya tahu kalau saya jujur ini bisa ribut. Nah, coba dahului untuk ngomong. Jadi ya, tetap harus jujur, cuma ada hikmat. Gitu. Sama seperti Daud ketika jatuh dalam dosa. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Masih ingat cara Yahweh Tuhan menegur Daud? Manis sekali. Nathan datang pakai perumpamaan. Akhirnya Daud yang milih hukumannya sendiri. Itu luar biasa. Maka itu kalau anak-anak kita salah, pilihkan 3 macam hukuman, suruh dia milih. Bersihkan rumah selama 2 minggu, atau dikurangi uang jajan, atau suruh berdiri kaki diangkat 1, tapi jangan seminggu, mati dia. Ya. Nah, kalau anak-anak bisa milih, itu cara Papa di surga. Lihat aja di Alkitab, keren sekali. Nah, jadi kejujuran yang punya dampak negatif, cari orang ketiga yang bisa disegani. Jelas? Siapa lagi? Ada Wi? Di situ ada. Bagaimana membetulkan yang sudah salah, selain biasanya ya hanya mengatakan jangan berbuat salah lagi. Bagaimana cara membetulkan yang sudah tadi salah? Karena nggak cukup hanya nasihat jangan salah lagi. Ajak duduk, terus tanya, kamu bisa berbuat ini niru siapa? Saya mau pakai kalimat ini. Pernah nggak kita ngalami? Kita pernah buat salah, tapi nggak sadar dan anak kita melihat. Suatu hari dia melakukan, ya kita marah dong. Nah, kalau kita tanya, kamu belajar dari siapa? Jangan marah kalau dia ngaku, dia belajar dari papa. Kapan? Tanya jujur. Begitu diingatkan, aduh, salah ini. Maafkan papa beri contoh yang tak baik. Tapi hari ini papa bertobat. Doakan papa ya, minta anak kita tumpang tangan di kepala kita. Kira-kira anak itu belajar apa? Loh, kalau sampai papa berani jujur gitu, anak-anak belajar apa? Luar biasa bisa menerima dan nggak akan buat lagi. Dan kita janji nggak akan buat gitu. Jadi tanya, kamu belajar dari siapa buat itu? Kalau bukan dari kita, mungkin dari tamu, dari om, tantenya anak-anak, ya kita bereskan. Ya udah, ampuni mereka. Toh papa mama nggak ngajar kamu seperti itu. Ada yang di sini tanya lagi? Oh, yang belakang dulu. Ya. Kok angkat tangan dia? Oh, belum, enggak apa-apa, Pak. Ya, silakan. Ya, boleh. Harus mampu menyelesaikan masalah. kasus ya, seperti pemimpin Salomo ya. Ya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Mau di syuting dulu supaya tahu itu.
Kelihatan nggak dari jauh sebentar ya? Oke, ya. Pak Yoktan. Tentu harus mampu menyelesaikan sebuah kasus di rumah atau di keluarga. Ya. Nah, sekarang yang sedangkan kasusnya begini. Pelan-pelan Pak, saya harus dikti. Ya. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan kasus di rumah. Terus? Nah, ada kasus seperti ini, ada seorang anak yang punya ambisi ketika dia melakukan kesalahan atau ketika dia ikut perlombaan. Ya, pelan-pelan. Ada seorang anak ambisinya besar sekali, karena yang di Zoom ini nggak bisa dengar kalau saya nggak dengar. Punya ambisi besar sekali. Ternyata dia melakukan kesalahan. Ketika dia mengikuti perlombaan, dia kalah. Ya, mengikuti perlombaan dia kalah. Terus? Dia mikir bahwa pikirannya kacau dan dia nggak jadi betul. Akhirnya dia minum obat berlebihan supaya dia jadi betul. Ya. Tanggapan sebagai seorang pemimpin harus melakukan apa? Atau kalau ada yang melakukan apa? Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya, oke. Balik ya. Maaf, ya. Oh, ini harus dikembaliin dulu. Ya, silakan. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga dan ada seorang anak ambisinya besar, ikut suatu perlombaan dan dia kalah, dan dia merasa bersalah mungkin pada orang tua, atau dia merasa malu dengan teman-temannya karena dia sudah cerita macam-macam sampai nggak bisa tidur, akhirnya dia minum obat penenang supaya tidur. Bagaimana caranya? Nah, kembali papa mama yang berani jujur dan berani terbuka kepada anak-anak walaupun salah. Saya ulangi, papa mama kalau kita salah di depan anak-anak, jangan takut mengakui salah di depan anak-anak. Kalau anak-anak tahu papa mamanya bukan diktator, anak-anak yang belajar nggak boleh salah, nggak boleh salah, nggak boleh salah, itu akan menderita anak. Orang tua yang menjadi pemimpin nggak benar, diajarkan awas kamu salah, nanti buat papa malu kalau kamu salah, itu anak akan ketakutan terus. Nah, namanya manusia, siapa yang nggak bisa salah? Betul atau tidak? Karena ancaman-ancaman itu, maka anak ini takut jujur kepada papa mama. Nah, karena dia takut ketahuan salah, efeknya bisa macam-macam. Bisa jadi bohong, menipu, nggak jujur. Saudara jangan pernah membuat anak-anak dalam suatu lingkaran. Awas kamu salah, awas kamu. Jangan. Itu jahat orang tua seperti itu. Nah, rupanya keluarga ini didik anak seperti itu. Saudara, ajarkan anak-anak. Ini pemimpin. Tuhan Yesus pernah hampir gagal gak? Ini serius pertanyaan. Tuhan Yesus pernah hampir gagal gak? Loh kok pernah? Banyak kali. Contoh, kalau kita guru cuma punya 12 murid, kita ajar sendiri, nggak pernah ganti guru lain, terus salah seorang murid kita mati bunuh diri, gagal atau berhasil? Loh, kalau muridnya 1000 mati 1 ya nggak apa-apa. Ini cuma 12, betul? 12 murid Yesus, kalau saya sebut Petrus, Yudas, Thomas. Bagaimana dengan 3 nama ini? Ayo Rafael, kamu mau jawab, Yonatan. Bagaimana dengan 3 nama murid ini? Nyebelin nggak? Jengkelin nggak? Nah, ayo terjawab. Petrus, Yudas, Thomas, cepetan. Betul? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus khotbah yang beda untuk 3 orang ini dengan yang 9? Atau 12 di khotbah yang sama? Jawab cepetan. Sama. Apakah Tuhan Yesus pernah ganti guru, dia sakit perut atau kepala pusing? Enggak. Saudara, tolong pikir. Bagaimana diajar materi yang sama, khotbah yang sama, guru yang sama. Loh, yang 3 kok bisa belenjan, kok bisa miring-miring gak karuan? Maaf loh, itu kegagalan atau tidak? Maaf.
Jangan salahkan murid-muridnya, ya itulah. Itu Yesus jujur. Klimaksnya dia hampir gagal waktu di Getsemani. Sampai 3 kali dia berdoa, kalau boleh besok aku nggak mau mati dengan cara yang memalukan ini. Kalau boleh hukuman ini dirubah. Berat gak perjuangannya? Lo coba jawab. Sampai keringatnya campur darah. Nah inilah kemanusiaan Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Kalau ada yang nggak bisa terima, nggak usah diskusi, apalagi berdebat, saya nggak mau. Nggak apa-apa kalau saudara nggak percaya. Mana Yesus pernah gagal? Oke, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya bersaksi. Pemimpin yang berhati hamba tidak takut diketahui oleh yang dipimpin bahwa dia punya kelemahan. Enggak, amin. Saya ulangi, pemimpin yang berhati hamba tidak akan takut kalau yang dipimpin tahu akan kelemahan. Amin. Itu Yesus. Maka itu saya ini kalau pergi tidak dengan istri saya akan tanya pada yang undang, nanti saya nginep di rumah jemaat atau di hotel. Kalau mereka bilang di rumah jemaat, saya nggak perlu minta apa-apa lagi. Tapi kalau di hotel, saya akan tanya, kamar hotel disewa untuk saya itu kapasitasnya berapa orang? Oh, 4 orang. Oke, tolong pilihkan 3 pemuda di gereja Bapak untuk nemani saya tidur. Itu orang pasti heran. Loh, Bapak kan nggak kenal. Saya bilang pokoknya orang. Saya nggak pernah takut tidur dengan yang nggak kenal pun saya bisa. Tujuannya cuma ini. Ini salah satu cara pemuritan Tuhan Yesus, ngajak pergi sehingga semua orang tahu. Maka itu pemimpin berhati hamba itu tidak perlu takut diketahui kelemahan kekurangannya oleh yang itu. Sejak saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini kami sudah menikah. Di rumah kami selalu ada orang yang tinggal untuk mereka bisa melihat bagaimana cara hidup kami. Karena namanya manusia, saya bertengkar dengan istri saya yang di rumah dengar. Selesai kami keluar, saya panggil mereka. Jadi kalian dengar kami bertengkar? Kami 2 cerita apa penyebab pertengkaran kami supaya mereka bisa belajar. Dan kami nggak takut, tolong doakan kami mulai sekarang. Nah, papa mama yang seperti ini akan punya keuntungan besar. Kalau anak-anaknya gagal, nggak takut karena lihat papa mamanya pernah gagal juga. Loh, kok gak ada yang ngamen? Pemimpin berhati hamba itu bukan Superman, itu cuma ada di film. Oh, amen. Betul, ya, yang ada Superman, bukan Superman. Setuju? Jadi jangan takut. Nah, anak ini harus ditolong. Yakinkan papa mama peluk anak ini. Jangan takut gagal. Masih ada kesempatan lain kami ikut berlomba. Cari yang di kisah-kisah biografi banyak orang. Orang-orang yang gagal tapi bisa berhasil. Di Indonesia ada banyak contoh orang gagal. Kalau saudara tahu Kentucky Fried Chicken ditemukan pada usia hampir 65 tahun. Kolonel Sanders itu. Dia coba gagal terus. Semangat. Nah, jadi jangan biarkan anak-anak kita jadi sombong kalau gagal terus kecewa. Ya. Seperti kegagalan banyak orang. Saya bilang ini sepertinya wah sudah kiamat. Tidak. Jelas Pak Yoktan yang di sini. Ayo. Tadi kalau mau tanya angkat tangan. Ya. Tadi banyak berbicara tentang pemimpin adalah Bapak. Iya. Nah, di sini ada juga yang kebetulan tidak mempunyai bapak. Ya. Bagaimana ini tentang tetap jadi pemimpin di dalam keluarga? Pertanyaan bagus. Bagaimana pemimpin? Tadi dikatakan pemimpin itu seperti seorang ayah, berarti ayah, betul. Nah terus bagaimana yang nggak punya ayah? Mungkin ditinggal ayahnya meninggal atau cerai ketika masih kecil. Gereja itu keluarga. Oh, amin.
Maka para pemimpin di gereja itu, khususnya para gembala, harus jadi papa buat anggota atau tetangga yang nggak punya papa. Harus seperti itu. Jadi bisa. Maaf bagi yang belum kenal saya, kami nggak punya anak kandung, tapi sekian banyak orang yang memanggil kami itu papa mama. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Salah satu contoh, kalau saudara mendengar nama ini, Roni Talapesi, ingat? Betul? Dia jadi terkenal. Itu anak kami. Roni Talapesi saya temukan kira-kira tahun 97 atau 98 saya lupa, di Manokwari. Waktu dia kelas 2 SMP. Dia ini anak yatim. Dia nggak pernah kenal papanya, sebab waktu dia masih umur 4 tahun ayahnya meninggal. Dia punya kakak satu perempuan. Nah, ketika masih kelas 2 SMP, maaf ya Ron kalau kamu ikut dengar maaf, kecil, kurus, betul-betul nggak punya masa depan karena ibunya cuma pegawai negeri PNS yang kelasnya rendah. Nah, buat ibu biayai 2 anak itu berat. Ketika Roh Kudus ketemukan saya, Roh Kudus bilang, ambil anak ibu sekolahkan. Sejak itu dia manggil saya papa. Saya datang ke rumah ibunya bersama Roni. Aduh, ibunya senang sekali. Saya bilang, ibu, mulai sekarang anak ini jadi tanggung jawab kami, termasuk biaya sekolah. Tapi saya, Tuhan punya cerita lain. Sebelum Roni Talapesi lulus S1, ibunya meninggal. Jadi dia itu yatim piatu. Akhirnya lulus SMP, dia minta kuliah sekolah di Manado SMA-nya karena ada omanya dari pihak mamanya. Ya, mamanya itu Karundeng, jadi orang Minahasa. Saya izinkan. Tetap kami biayai. Lulus SMA, saya tanya, Ron, kamu mau kuliah apa? Pak, saya mau ngambil hukum. Oh baik, kenapa ini cita-citanya? Saya akan bela orang tertindas yang gak punya uang. Jadi sejak itu, dia sudah punya cita-cita karena dia lihat hidup kami. Maka itu dia bisa dipilih jadi pengacaranya Baradae karena nggak bisa bayar orang tuanya. Nah, begitu dia lulus sarjana hukum, dia ngambil pengacara. Nah, waktu dia dilantik pengacara, saya hadir, saya pesan dia satu hal. Satu-satunya yang papa nggak suka kamu urus, itu urus perceraian. Rani, awas kamu. Dan dia nurut sampai hari ini. Kasus pertama, dalam dunia hukum ada istilah pro bono. Ya, itu nggak dibayar. Itu kasus siapa ya? Fitriani atau Indriani? Yang apa? Afrianti. Masih ingat ada anak perempuan gadis mabuk, pulang pagi naik mobil nabrak orang jalan kaki di Monas, 9 orang mati loh sekarang. Nah, di situ Roni ini mulai dikenal bahwa dia menjadi pengacara keluarga korban karena mereka nggak bisa bayar, tukang-tukang bangunan. Nah, dari situ namanya mulai dikenal orang. Lalu peristiwa kedua, waktu Ahok dituduh, dia jadi pengacara termuda di antara 10 pengacara yang dipilih. Nah, sekarang Tuhan muliakan dia walaupun nggak dibayar. Kasus Baradae, saudara, hampir 4 bulan papa mamanya Icat ini tinggal di rumah Roni ini. Berapa kali mereka telepon, saya telepon cerita. Jadi Roni ini pengacara yang semuanya. Nah, saya bersyukur untuk itu. Maka itu gereja, kalau kita ketemu orang yang nggak punya papa, jadikan kita papa untuk mereka semua. Amin. Ada lagi yang tanya di situ? Ada, sebentar. Oh, ini di Instagram. Apa yang harus kita lakukan apabila pemimpin kita tidak konsisten dalam bersikap? Ya, apa yang kita lakukan kalau pemimpin kita nggak konsisten bersikap, pindah gereja? Kok angel? Belum ya? Pindah aja. Oke, yang lain cepat. Ada? Dari Zoom ada? Ada. Apa? Ayo. Apakah melarang itu juga bagian dari memimpin? Apakah melarang itu bagian dari memimpin? Tergantung kondisinya. Dari awal kita belajar
Dikte melarang itu kurang akurat, memberi contoh. Begini, tiba-tiba anak ini mabuk. Hah? Nah, tanya, siapa yang ngajari kamu? Tanyakan, kamu pernah lihat papa mama mabuk? Nah, itu kita tanya. Jadi bukan melarang, ditanyakan. Kenapa? Siapa ngajari kamu? Ingat loh, tadi manusia itu peniru. Betul? Saya beri contoh. Ada orang Tulungagung menikah dengan orang Tulungagung, berarti orang Jawa Timur. Pindah ke Amerika, punya 3 anak, lahir di Amerika. Anak-anak 3 ini otomatis bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris? Iya, karena lingkungan. Nah, kalau keluarga Tulungagung ini pindah ke Amerika bawa anjingnya, gonggongnya, ngerti kan ilustrasi ini? Gak mungkin anjingnya gonggong bahasa Inggris. Nah, itu bedanya anak orang dengan anak binatang. Sesalah apapun anak kita, tanya, niru siapa? Kita pernah salah, minta maaf. Ngerti? Akan hal ini. Ini prinsip penting. Ada lagi? Gak ada. Kalau tadi melanjutkan yang tadi ya, kalau jujur yang kita Kalau jujur menyampaikan, yang kita ajak jujur malah tersinggung. Nah, itu tadi sama. Kalau kita jujur, ternyata kita ajak jujur tersinggung, maka itu cari orang ketiga. Sebelum kasusnya makin melebar. Itu dia. Udah, yang di sini ada lagi? Oke, silakan. Dalam memimpin boleh nggak marah? Ya, dalam memimpin boleh nggak marah? Boleh. Tapi motivasi marah harus jelas. Pernah nggak kita dengar ada papa marahi anaknya? Sudah 3 minggu papa ini tunggu kamu. Mati. 3 minggu mendidih, meledak. Nah, itu nggak boleh. Tuhan Yesus pernah marah kok. Tapi marahnya dengan kasih. Marah untuk membangun, untuk nasihati. Bersyukur kepada Tuhan. Tadi di Blitar saya ketemu Pak Gersom. Nah, saya ini lupa berapa tahun yang lalu ya Pak Gersom ini punya pelayanan di penjara anak, LP anak di Blitar. Nah, tadi saya tanya dapat nomor HP saya dari mana, dia juga lupa. Suatu malam waktu itu kami di Makassar, suami istri. Telepon jam 11 lewat. Ini Pak Daniel, betul. Pak, ada satu anak yang akan bebas dari LP anak Blitar, tapi keluarganya nggak terima. Karena anak ini nakalnya luar biasa, bikin malu orang tua, tinggal ibunya, bapaknya lari nggak tahu kemana, sudah ngabisin uang. Oke, saya ambil, langsung saya bawa ke Nabiri. Ya ampun, di Nabiri bikin masalah anak ini. Berapa kali saya ke kantor polisi, polisi bilang, aduh Pak Pendeta lagi. Ini anak orang mau dibawa kemana? Puji Tuhan, akhirnya dia bertobat betul, sudah menikah, sudah punya anak. Nah, tadi ini saya baru ketemu Pak Gersom itu, oh ini tak. Pak Gersom cerita, betul. Waduh, kesaksiannya luar biasa anak itu. Ternyata dia sering kontak dengan Pak Gersom. Nah, itu contohnya. Saya marahi waktu dia buat salah. Karena muak kali minta ampun. Asal dengan kasih. Bukan marah karena jengkel, terus marah karena dendam, mati tuan. Ngerti ya motivasi? Ada lagi? Ada pemimpin di perusahaan kadang suka gengsi buat minta maaf, tapi sering menasihati untuk mengampuni. Ya. Ini pernyataannya. Ada pemimpin di perusahaan gengsinya tinggi, sulit minta maaf, tapi sering nasihati orang mengampuni. Nah, ini pemimpin pret. Betul nggak? Dia sendiri nggak bisa jadi pemimpin buat sendiri dirinya. Ya udah, tetap aja kerja di situ, yang penting gajimu rutin, nggak usah didengerin dia. Udah? Ada lagi? Ada lagi? Ada. Oh, ada lagi. Bagaimana mengatasi manipulasi otoritas? Ya, bagaimana mengatasi manipulasi otoritas? Nah, besok malam jam 9 saya diundang untuk Zoom dengan ayat ini. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Wah, itu besok malam minggu itu ya, Zoomnya boleh jam 9. Selesai ngajar di Belingi besok. Nah,
Jadi kalau pemimpin saudara manipulasi, pindah gereja. Udah itu saja. Jangan di situ terus, nanti kamu dimanipulasi. Udah? Habis? Ini lanjut yang tadi, Wi. Setelah kita mengingatkan kesalahan, apakah perlu menghukumnya? Ya, setelah kita mengingatkan kesalahannya perlu menghukum, perlu. Coba baca Kolose 3:25. Jadi kalau sudah diingatkan ya dihukum. Tapi ingat, harus konsekuen. Betul? Kalau kita salah sebagai papa, sebagai pemimpin, maka itu pilihkan 3 hukuman tadi itu. Ayo baca yang kuat. Kolose 3:25. Tuhan aja begitu kok. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kalau istilah kita, Tuhan gak pilih guru. Betul? Nah, maka itu ada beberapa pemimpin di Indonesia. Ketika ada yang salah, dia hukum. Ternyata ketika anaknya salah, seperti yang orang lain, gak dihukum. Sejak itu pemimpin ini gak pernah dihormati orang. Karena pilih kasih. Jadi boleh menghukum, tapi sekali bukan karena dendam. Untuk mendisiplin, untuk mendidik. Udah? Jelas? Mau berubah mulai hari ini? Amin. Joko besok pagi jam 10 di mana? Boyolangu. Ada yang mau ikut? Boleh. Ya, untuk belajar lagi. Temanya apa besok? Pagi. Apa? Hati hamba. Boyolangu. Enggak contoh dari Tulungagung? Atau enggak ke Surabaya? Awas gak teko. Ikut besok ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus serta. Saya serahkan ke siapa? Lanjut. Recording stopped. Puji Tuhan, kita diberkati dan dibekali bersama dengan firman Tuhan. Luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Diberkati semua, amin. Amin. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa Tuhan, Bapak Prinata lagi, Pendeta Jupri, juga Bapak Pendeta Yanto. Semua jemaat yang hadir tentunya tidak terlewatkan hari ini spesial buat kita semua. Kita akan menjadi berkat di tempat di mana kita ada, di pelayanan kita, terutama di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akan mengakhiri fellowship malam hari ini, nanti kita saya undang kita semua untuk berdiri. Mohon dengan hormat nanti Pak Pendeta Jupri akan pimpin dalam doa mengakhiri tulis malam hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel. Kami yakin bahwa hamba-Mu sudah menjadi saluran berkat untuk kami semua, sehingga kebenaran itu akan senantiasa menjadi bahagia dalam hidup kami, untuk kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin bahwa firman-Mu melalui Roh Kudus akan selalu akan selalu mengingatkan kami untuk kami semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kehadiran kami semua yang hadir pada saat malam hari ini. Kami berdoa, kami yakin sebagaimana kami datang dari tempat ini dengan pertolongan Tuhan, kami juga yakin kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan yang sama. Dengan berkat daripada Tuhan akan mengalir tercurah dalam kehidupan kami. Mulai saat malam hari ini sampai besok, bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, Tuhan akan senantiasa Amin. kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu dan kami akan akhiri fellowship pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat
Malam Tuhan memberkati, sampai jumpa Besok. besok jam 10. Oke ya, yang di Zoom, Instagram, Facebook, sampai besok. Iya. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Sama-sama. Jadi Pak Andreas ngomong apa kok kenceng sekali? Terima kasih Bapak. Ketemu Pak Gersomnya Pak. Oh ketemu, iya. Baru tahu saya tadi Pak Gersom itu. Lama dengan saya juga Pak. Oh ya? Dia di Blitar. sampai anak sama sampai dewasa. Oh iya. Yo, sih ini loh. Iya.